Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemil yang enak lagi. Ini buatnya gampang, cuman diaduk-aduk aja, anti gagal, rasanya juga enak, dapatnya juga banyak. Cocok buat acara kumpul keluarga atau buat ide jualan juga ya teman-teman. Dari bentuknya aja menarik dan rasanya pasti enak ya teman-teman. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada 1 butir telur, ada 5 sendok makan gula pasir, ada 1/4 sendok teh vanili, 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan margarin atau mentega, 350 ml susu cair, dan ini ada tepung maizena 2 sendok makan. Yuk sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Dan ini langsung aja kita masukkan bahan-bahannya ke panci. Kita masukkan tepung maizena, kita masukkan garam sama vanilinya, dan ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kita masukkan 1 butir telur ya, dan ini kita masukkan susu cairnya. Ini saya dapat dari 1 saset susu kental manis putih ya teman-teman. Saya tambahkan dengan air sampai mencapai 350 ml airnya ya teman-teman, dan ini mau kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan ini kita masak di api sedang ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman, dia sudah mendidih dan meletup-letup. Ini langsung aja kita matikan apinya ya. Langsung aja kita masukkan margarin. Dan ini selagi panas langsung aja kita masukkan ke wadah ya teman-teman ya. Dan ini selagi panas kita tutup ya teman-teman ya, supaya nanti apanya tidak kering dan dia tidak berapa di atasnya ya. Dan ini mau kita sisihkan dulu, langsung aja mau kita buat adonan kulitnya ya teman-teman. Nah, ini bahan kulitnya ya teman-teman. Ini ada tepung terigu 250 gram, ada air 600 ml, ada 1 butir telur, ada 1 saset santan instan ukuran kecil ya, yang 65 ml, ada 1/4 sendok teh garam, ada 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 2 sendok makan tepung tapioka. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Kita masukkan tepung, kita masukkan tepung tapioka, kita masukkan garam, dan ini mau kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini langsung aja kita masukkan 1 butir telur, kita masukkan santan instannya, dan ini kita masukkan aja airnya ya teman-teman. Kita masukkan airnya semuanya, dan ini wajib disaring ya teman-teman supaya adonannya mulus dan halus ya. Nah, ini mau langsung aja kita saring ya teman-teman ya. Nah, ini masih banyak tepung yang bergerindil ya teman-teman, makanya wajib kita saring. Nah, ini mau saya ambil agak 2 centong ya teman-teman. Saya mau buat motif, dan yang banyak ini nanti mau saya kasih pewarna hijau ya teman-teman, atau perasa pandan. Kita ambil sekitar 2 centong aja ya, dan yang banyak kita kasih pasta pandan secukupnya, dan kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman ya warnanya. Ini mau kita sisihkan dulu. Untuk yang putih tadi mau saya masukkan ke plastik segitiga ya teman-teman. Nanti supaya kita gampang ngasih motifnya ya. Nah, ini langsung aja kita panaskan teflon ya teman-teman. Dan ini teflonnya tidak dikasih apa-apa ya teman-teman, minyak. Ini langsung aja kita apain yang putihnya tadi. Kita buat motif. Dan adonannya harus kita aduk-aduk ya teman-teman ya sebelum dimasukin. Kita masukin 1 sendok. Dan ini apinya sedang ya teman-teman, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar supaya porinya cantik ya. Ini mau kita biarkan sampai kulit pinggirnya ini kering ya. Dan ini pinggirnya udah kering ya teman-teman ya. Ini udah langsung aja kita angkat. Tinggal kita balik dan ini dia tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini hasilnya dan ini mau kita apain sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai saya buat semua kulitnya ya teman-teman. Ini Masya Allah, ini bagus banget. Dan ini tanpa saya kasih minyak goreng ya teman-teman ya. Ini motifnya bagus sekali dan dia lentur. Dan ini mau langsung aja kita buat ya teman-teman ya. Ini fla vanilla yang kita buat tadi. Dan ini mau kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ya, supaya dia lembut kembali ya. Dan ini mangkoknya kekecilan ya teman-teman. Dan ini mau saya masukkan ke plastik segitiga supaya gampang memasukkannya ya. Dan kita aduk lagi sampai dia lembut. Masya Allah, harum banget ya teman-teman ya. Saya baru pertama kali buat fly ya teman-teman, dan ternyata enak banget dan buatnya juga gampang. Dan ini langsung aja kita ambil 1 lembar kulitnya ya teman-teman, dan kita kasih isi flanya secukupnya aja ya teman-teman ya. Dan ini tinggal kita lipat aja seperti amplop. Ini buatnya gampang sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Soal isinya disesuaikan aja sama selera ya teman-teman, kalau mau lebih banyak. Ini hasilnya. Dan ini tangannya sudah bersih ya teman-teman. Dan ini kita apain sampai selesai. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah dadar gulung fla vanilla saya udah jadi. Ini bagus banget, dia cantik banget ya teman-teman ya. Ini motifnya juga bagus. Dan ini mau kita cobain ya teman-teman. Nah, ini tampilan dalamnya ya teman-teman, nih flanya meleleh ya teman-teman ya. Dan ini mau kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, manisnya pas, gurih, dan ini anti gagal ya teman-teman. Saya baru pertama buat dan ini hasilnya Masya Allah cantik banget. Sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih banyak juga yang udah nonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kelapa 200 gram, ada gula 120 gram, ada air putih 50 ml, ada 1/4 sendok teh garam. Ini kita buat kelapanya dulu. Ini kita masukkan kelapa sama daun pandannya. Kita masukkan gula pasir. Dan ini kita masukkan garamnya. Kita aduk dulu. Ini kita masak sampai airnya kering aja ya teman-teman. Ini kita masukkan airnya secukupnya. Dan ini sambil terus kita aduk-aduk ya.
Nah ini udah matang ya teman-teman ya, udah kering. Tapi kalau teman-teman mau lebih kering lagi juga bisa ya. Saya mau seperti ini aja, dan ini langsung aja mau kita sisihkan. Nah ini bahan kulitnya ya teman-teman. Nih ada tepung tapioka 2 sendok makan, ada minyak sayur 5 sendok makan, ada air putih 700 ml, ada tepung terigu protein sedang 250 gram, ada seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili, secukupnya pewarna kuning. Saya mau buat warna kuning ya teman-teman. Ini saya buat yang ekonomis ya teman-teman, tanpa telur dan tanpa santan ya. Dan ini cocok sekali buat ide jualan biar lebih untung banyak. Sekarang yuk langsung kita ke cara pembuatannya ya. Langsung aja kita masukkan tepungnya. Kita masukkan garam sama vanili. Kita masukkan tepung tapioka. Dan ini mau kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya. Dan ini langsung aja kita masukkan airnya, separuh aja dulu ya. Dan ini mau kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan lagi. Kita masukkan airnya semuanya ya teman-teman. Ini airnya 700 ml ya. Dan ini kita masukkan minyak sayurnya ya. Dan ini kita masukkan pewarna kuning tua secukupnya. Dan ini mau kita saring dulu ya teman-teman ya, supaya dia hasilnya bagus ya dan tidak ada tepung yang bergerindil. Dan ini teflonnya udah panas ya teman-teman, dan ini dipakai api sedang supaya dia berpori cantik ya. Dan ini pancinya tidak saya olesi minyak ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masukkan diusahakan diaduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Langsung aja kita masukkan 1 centong. Nah ini dia sudah matang ya teman-teman, nih pinggirnya udah kering. Langsung aja mau kita balikkan ya. Dan ini dia berongga sempurna ya teman-teman, nih hasilnya bagus banget. Ini panas ya teman-teman ya. Dan gini kita apain sampai selesai ya. Nah alhamdulillah teman-teman, nih kulit dadarnya sudah matang semua ya. Dan ini juga udah dingin. Ini cantik banget ya teman-teman ya, walaupun tanpa telur dia berpori cantik ya teman-teman. Dan dia anti luntur dan anti sobek ya. Nih berpori sempurna nih. Dan ini mau langsung aja kita isi ya teman-teman ya. Ini unti kelapa yang kita buat tadi, ini kita kasih secukupnya aja ya. Ini kita lipat seperti amplop ya teman-teman. Nah ini hasilnya cantik banget. Dan ini kita apakan sampai selesai ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, alhamdulillah, masya Allah, ini cantik banget. Ini saya tambahin daun pandan ya teman-teman. Dan satu resep ini saya mendapatkan sekitar 20 biji kue ya teman-teman. Nah, ini isinya, dia lembut banget teman-teman. Dan ini mau coba kita potong ya teman-teman, nih masya Allah. Ini mau saya cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman, rasanya semua serba pas, manisnya pas, dan kulitnya ini lembut walau tanpa telur, tanpa santan, tapi hasilnya tetap bagus ya teman-teman ya. Ini cocok teman-teman jadikan buat cemilan keluarga atau buat acara arisan, dan bisa juga buat ide jualannya teman-teman ya. Nah sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih banyak yang udah menonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bahan-bahannya ya teman-teman. Nih ada air 700 ml, ada tepung terigu 250 gram, ada tepung tapioka 2 sendok makan, ada 1 sendok makan coklat bubuk, ada 3 sendok makan minyak sayur, ada pewarna coklat, nanti kalau warnanya kurang ya, ada 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan buat isiannya saya beli coklat yang udah jadi aja ya. Ini saya beli 1/4. Dan ini langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Ini langsung aja kita masukkan ke wadah yang lebih besar tepung terigu, tepung tapioka, coklat bubuk. Kita masukkan garam sama vanilinya. Dan ini mau kita aduk dulu sampai tercampur rata ya. Ini kalau teman-teman mau pakai coklat full semua juga boleh ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita masukkan airnya. Kita masukkan separuh aja dulu. Dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Aduk sampai adonannya mulus ya teman-teman. Dan ini dia sudah mulus ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan lagi airnya. Kita masukkan aja semua ya. Dan ini mau kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan ini langsung aja kita masukkan minyak sayurnya. Kita tambahin pewarna coklat secukupnya, dan kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman, dan warnanya juga udah coklat. Dan ini mau kita saring ya supaya adonannya lebih bagus lagi. Nah ini udah selesai saya saring nih, langsung aja mau kita masak ya teman-teman ya. Dan ini wajannya udah saya panasin ya teman-teman, dan tidak perlu dikasih minyak. Dan sebelum dimasukkan adonannya harus kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada yang tepungnya yang mengendap ya. Dan ini kita kasih 1 sendok sayur aja seperti ini. Nah seperti ini. Dan ini kita masak di api sedang ya teman-teman, jangan api kecil supaya dia tidak bantat ya. Dan ini kalau pinggirannya sudah kering, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Dan ini pinggirannya sudah kering ya teman-teman, ini udah bisa kita angkat. Nah dia tidak lengket sama sekali ya. Nih, dan dia berpori cantik ya teman-teman ya. Dan ini mau kita apakan sampai selesai. Kita biarkan dulu wajannya sampai panas, baru kita masukkan 1 sendok sayur ya. Dan ini udah matang lagi ya teman-teman, langsung aja mau kita balik. Nah seperti ini, gampang sekali. Ini udah selesai saya buat kulitnya semuanya teman-teman ya. Ini bagus banget nih.
dia luntur dan anti sobek ya teman-teman ya. Nih, ini tanpa telur ya teman-teman, hasilnya tetap bagus dan berpori cantik. Dan ini langsung aja mau kita isi ya teman-teman ya. Ini dapatnya 20 biji ya teman-teman. Ini langsung aja mau kita isi ya teman-teman ya. Ini kita kasih coklat secukupnya aja, sesuai selera ya teman-teman. Dan ini saya tidak pakai sarung tangan ya teman-teman, itu susah melipatnya, dan dipastikan tangan saya udah bersih ya teman-teman ya. Ini seperti biasa kita lipat aja seperti amplop seperti ini, dan tinggal kita gulung ya teman-teman. Dan ini hasilnya cantik banget. Dan ini mau kita apain sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini semua ya teman-teman udah saya kasih daun pandan biar lebih cantik lagi. Dan ini hasilnya, Masya Allah cantik banget. Dan ini dapatnya satu resep ini 20 buah kue ya teman-teman, dan dia cantik banget berpori seperti ini. Teman-teman harus coba nih, buatnya gampang banget. Dan ini ada lagi ya teman-teman, ini contohnya kalau kita pakai api kecil ya, dia tidak berpori tapi mulus saja kulitnya. Dan ini yang apinya kita pakai api sedang, dari pertama kita panaskan teflon sampai dia matang, dan hasilnya akan berpori seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini lembut banget. Ini mau kita potong ya teman-teman ya. Kita tengok isi dalamnya, ini coklat banget. Nih isiannya meleleh ya teman-teman. Nih, dan dia lembut. Dan ini mau kita cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat banget ya teman-teman isinya, enak banget teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan selamat mencoba ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.